Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita akan buka-buka dan mengkaji secara global ya Kitab Durratun Nasihin, yaitu hadis kumpulan 839 hadis. Namun sebelum ini saya sampaikan terlebih dahulu, saya juga menyampaikan hadis yang pernah saya sampaikan tentang bayan, yang ada dua redaksi hadis diriwayatkan oleh dua perawi, yaitu Imam At-Tirmidzi dan Imam Bukhari. Ada perbedaan sedikit tapi tidak terlalu mencolok. Sama-sama yang meriwayatkan pertamanya adalah sahabat Abdullah bin Umar yang berbunyi, inna minal bayani, ini saya ambil poinnya saja, inna minal bayani la sihron. La sihron. Kemarin pernah ada yang mengingatkan kami la sihron, ya, yang benar. Inna minal bayani la sihron, au inna ba'dal bayani lasihrun. Ya ini ya kadang-kadang masih bulat. Kadang-kadang satu lisan ya. Kadang-kadang namanya ceramah instan ya, ceramah mendadak ya. Jadi kadang saya mengucapkan harokat itu ada yang berubah ya. Yang benar adalah inna minal bayani lasihrun, karena inna anna laita latina la'al ka'annama itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasobkan isim dan merafakan khobar. Lah ini khobarnya didahulukan, inna minal bayani, karena berbentuk jar majrur minal bayani, maka isimnya ya mubtada'nya dimuakhirkan, la sihron. Asalnya itu inna sihron minal bayan, aslinya begitu, tapi karena ini berdasarkan susunan balaghah, maka inna minal bayani la sihron wa inna ba'dal bayani la sihrun. La sihrun. Nah, ini benar, ini la sihrun karena inna ba'dal do nasab ya, bayani la sihrun. Ini ada tambahan la di dalam riwayat Imam Bukhari. Jadi inna minal bayani la sihron, atau ada sebagian yang mengucapkan bukan itu riwayatnya, atau inna ba'dal bayani la sihrun, ada lanya, la taukid bukan tauhid, taukid untuk mengokohkan, mengukuhkan, menguatkan, la taukid, la sihron dan la sihrun. Tapi kalau menurut riwayat Imam Tirmidzi ya, dalam Jamiat At-Tirmidzi nomor hadis 1951, yaitu beda, tidak ada lanya, inna minal bayani sihron ya, au inna ba'dal bayani sihrun. Nah, ini jadi intinya ini masalah kalimat. Intinya yang dibahas itu sama, bahwa sesungguhnya di antara susunan kata, rangkaian kata yang indah itu mempunyai unsur atau memiliki unsur sihir. Sama seperti ketika orang merayu ya, termasuk rayuan cowok ya, rayuan gombal itu ya. Hati-hati adik-adik remaja putri ya, pemudi-pemudi ya, hati-hati rayuan sihirnya para lelaki. Kalau di antara kita sekarang ini ya, hati-hati rayuan Ba'alawi gitu. Mohon maaf ini, karena di antara para habib-habib itu ya sering menggunakan bayan ini. Jadi bayan itu bagian daripada ilmu balaghah. Jadi nahwu sorob, balaghah itu mantek, ma'ani, badik, bayan. Menyusun kata-kata yang indah, tersusun rapi, kata-kata itu mampu menghipnotis, mampu menggendam, ya, memukau lawan jenis atau memukau objek, ya, jamaah atau pengikutnya atau santrinya. Ya, ini kita sudah sampaikan kemarin ya, harus tetap mengaktifkan otak kanan, otak kiri, dan juga menfilter melalui otak kecil kita, alam bawah sadar kita, supaya kita tidak gampang tersugesti
terpengaruhi dengan doktrin-doktrin bayani yang mengandung sihir ini. Para pemirsa dan pendengar sekalian, di dalam hasanah ya modern sekarang ini banyak sekali trik-intrik atraksi yang dilakukan oleh orang-orang jahat untuk mengelabui orang lain sebagai korbannya. Misalkan gendam melalui telepon, ya, gendam melalui SMS, ya, banyak penipuan-penipuan itu. Saya sering dikirimi kawan-kawan kami yang terkena gendam, katanya hadiah 200 juta, lalu hilang musnah uang yang ada di tabungannya itu. Baru 2 pekan kemarin itu. Malam ini juga begitu, dikirimi saudara kami lagi informasi bahwa hati-hati uang 200 juta bisa hilang gara-gara bayan ini. Jadi ilmu ini adalah ilmu sihir, bagian daripada sihir. Sebenarnya bayan yang mengandung unsur sihir itu bisa dihalalkan asalkan berdasarkan Quran, hadis, ijma, qiyas. Ceramah, mau'izah hasanah, khitobah, ya, harus memakai ilmu bayan. Kalau tidak memakai ilmu bayan ya nggak ada seninya itu. Tapi jangan menipu jamaah. Harus berlandaskan dengan Quran, hadis, ijma, qiyas. Tapi kalau bayan hanya berdasarkan hawa nafsu, ya, dengan cerita-cerita palsu, ya, yang dibumbu-bumbui supaya orang mempercayai, ya, maka itu adalah sebuah kejahatan. Ini namanya sihir yang negatif. Oleh sebab itu, bayan, lasihrun atau lasikhron ini seperti mata pisau. Nah, seperti tajamnya pisau. Pisau bisa untuk hal yang negatif dan juga bisa untuk hal yang positif. Tergantung penggunanya. Sama seperti Bung Tomo ketika membangkitkan semangat arek-arek Surabaya dan sekitarnya, ya, untuk bangkit melawan Inggris Ya'juj Ma'juj di Surabaya. Allahu Akbar melalui RRI Surabaya. Ya, itu namanya bayan, membangkitkan semangat para pejuang, para santri untuk melawan penjajah, ya, Nica, Inggris, ya, sekutu, Nepal, India, Burka, ya. Begitu juga tanpa adanya bayan maka tidak akan mampu membangkitkan semangat perlawanan. Begitu juga kampanye, ya, kampanye calon legislatif, ya, kampanye calon bupati gubernur, kampanye calon presiden, wakil presiden, ya nantinya ya begitu, harus menggunakan ilmu bayan ini. Jadi kalau pidatonya tidak berseni, ya, maka ya tidak bisa diterima oleh masyarakat, ya, oleh rakyat. Harus seperti Bung Karno. Bung Karno itu bagaimana? Selain intonasi suaranya yang menggelegar bak singa podium, ya, beliau juga pandai merangkai kata-kata karena beliau suka merayu. Pandai merayu, ya. Begitu juga D.N. Aidit. Bagaimana dia mampu mengumpulkan massa setelah peristiwa kelam 1948 Madiun Affair, mampu mengumpulkan hampir 5 juta lah, ya, simpatisan PKI, Partai Komunis Indonesia, didukung oleh Partai Buruh, Barisan Tani dan lain sebagainya. Hampir 5 juta itu. Menggedenya aja 300.000. Karena apa? Ya dengan suara dari Habib Ja'far Nuh jari ini, ya. Dipo Nusantara Aidit, namanya Ahmad Aidit, Ahmad Al-Aidit. Nah, ini aja beliau ya merangkai kata bayan ini, mampu menyihir masyarakat, memberikan janji manis kepada masyarakat para petani untuk makmur dengan background sosialis komunis. D.N. Aidit. Nah, ini masalah D.N. Aidit, ya. Saya lebih percaya Ilham Aidit daripada Robito Alawiyah. Ya, ini masalah warga Aidit, ya. Katanya Aidit itu bukan Mbak Alawi. Percaya mana? Yang bohong siapa? Coba kumpulkan. Ilham Aidit itu anaknya D.N. Aidit. Ilham Aidit pernah bertemu langsung dengan mbahnya sendiri, yaitu Abdullah bin Ismail Al-Aidit, Bangka Belitung. Sudah diceritani langsung, ya.
Cara riwayatnya itu muttasil, ittisal riwayat. Ayo, siapa yang berbohong? Saya lebih percaya Ilham Aidit daripada Robito Alawiyah. Ya gara-gara kasus 65 itu akhirnya Aidit dicorek marganya. Selama 5 tahun nggak ada yang berani pakai. Selama 5 tahun nggak ada yang berani pakai nama Aidit, kecuali cuma 1 kali atau 2 kali itu waktu menikahkan marga Aidit itu. Nanti mulai tahun 1965 sampai 1970 tidak ada kaum Ba'alawi yang berani menggunakan fam nama akhir ya, Aidit, nggak ada yang berani. Nah, ini saya punya surat pernyataan ya, tahun 2017 tanggal 21 September 2017 dari Robito Alawiyah, Jakarta, Kamis 21 September 2017. Bersama surat ini DPP Robito Alawiyah beserta Maktab Daimi sebagai lembaga resmi pencatatan nasab Alawiyin menyatakan bahwa DPP ya, Dewan Pengurus Pusat Robito Alawiyah maupun Maktab Daimi tidak pernah mengeluarkan kisah tentang gembong PKI yang bernama DN Aidit, dan menyatakan pula bahwa kisah tersebut tidak benar dan bahwa Aidit tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan keluarga Al-Aidit dan hanya kemiripan nama semata. Sekian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala macam fitnah. Dewan Pengurus Pusat Robito Alawiyah, Ketua Umum Zain Umar Smith Habibie Dilangno. Zain Umar Smith dan Sekretaris Umum Husin Al-Atos. Lebih percaya mana, Robito Alawiyah atau Ilham Aidit, anaknya DN Aidit sendiri? Saya lebih percaya Ilham Aidit. Beliau ngomong sendiri kok. Dan saksinya masih hidup, Ilham Aidit itu sampai sekarang. Jadi Aidit itu adalah marga Ba'alawi. Sekali lagi, pandai merangkai kata, menggunakan, menerapkan ilmu bayan, karena beliau DN Aidit ini juga pandai mengaji. Oh, pinter maca Quran, andani suaranya melengking, menyentuh hati, pandai merekrut orang, ya. Jadi ilmu komunikasinya super canggih. Kalau kayak sekarang ini ya Romi Rafael gitu ya, pandai menggendam orang, pandai menyirap orang dengan tatapan mata, dengan salamannya, dengan rangkulannya itu orang langsung terkikuk-kikuk, ya, langsung tunduk takluk. Nah, ini bayan, bagian daripada bayan. Jadi ini saya terangkan supaya melebar lebih luas, karena wawasan kita juga dituntut untuk semakin luas. Jangan hanya satu fokus, satu tema saja. Ini melebar ke masalah Robito Alawiyah dengan DN Aidit, ya, masalah DN Aidit ditegaskan oleh Ilham Aidit, anaknya DN Aidit sendiri, bahwa Ahmad Aidit atau Dipo Nusantara Aidit itu adalah anaknya Abdullah bin Ismail Al-Aidit, ya, pindahan dari Sumatera Barat, pindahan dari Yaman. Marga Al-Aidit itu berasal dari daerah Tarim, Hadramaut, Yaman, Ba'alawi. Sekali lagi, ini bulan September loh ya. Ya, nanti 30S ya akan muncul lagi. Jadi bayan masalah penjelasan, sebenarnya penjelasan, keterangan, penerangan, tetapi yang dibumbui dengan rangkaian kata, diiringi dengan intonasi suara sekaligus kekuatan yang tak terlihat oleh mata. Ya, sebagian ada yang menggunakan kalau zaman dulu itu ya menggunakan jasa orang yang makhluk yang jenius atau jin. Ya, dulu gitu. Itu namanya ilmu gendam. Tapi sekarang ini bisa dipelajari secara ilmiah. Di Fakultas Psikologi itu ada, termasuk terapi hipnoterapi itu. Jadi relaksasi, ya sama-sama seperti itu. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati menjaga diri dan keluarga kita dari sihir bayan tersebut, termasuk tidak hanya kata-kata tapi juga pandangan mata. Ya, begitu juga melalui WA itu juga bisa. Melalui WA juga bisa. Jadi kita harus berhati-hati terhadap rayuan dari Habib Ba'alawi. Karena di dalam lisannya itu penuh dengan bayan. Inna minal bayani la sikhron. Atau inna ba'udol bayani la sikhrun. Atau lanya dihilangkan. Inna minal bayani sikhron. Atau inna ba'udol bayani sikhrun. Antara sikhron dan sikhrun. Jadi ini. Nah,
Hadis itu apakah sahih? Sahih. Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Tirmidzi pun juga dalam Jami' At-Tirmidzi 1951 juga meriwayatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.